Tahukah Anda, sebelum belajar ilmu, sebelum menulis kitab hadis, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak langsung menulis hadis begitu saja. Tapi beliau menulis muqaddimah yang penuh dengan adab, tauhid, dan niat yang dalam. Karena ilmu tanpa adanya adab adalah bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat web official yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu diberkahi dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kali ini kita akan menelusuri muqaddimah kitab Arba'in Nawawi, susunan daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai adab dan landasan sebelum menyelami 40 hadis Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulai kitabnya bukan dengan hadis, di ujung-ujung hadis tidak seperti itu, tapi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, dan penjelasan niat beliau dalam menghimpun 40 hadis, yakni Arba'in Nawawi. Ini bukan sekedar pembukaan formal, tapi pondasi spiritual dan ilmiah bagi setiap penuntut ilmu tentunya. Oke, yang pertama kita bahas adab awal adalah memuji Allah dan menyebut asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini biasa dituliskan oleh para musannif kitab, begitu juga dan Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi. Meneladani Al-Quran yang juga dimulai dengan basmalah dan hamdalah tentunya, yaitu surat Al-Fatihah. Hikmahnya, ilmu itu harus diawali dengan kesadaran bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali dari pertolongan Allah Ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kemudian yang kedua, di situ ada tauhid dan kesaksian. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menegaskan tauhid, keesaan kepada Allah SWT sebelum ilmu. Karena ilmu tanpa adanya tauhid, tanpa adanya iman hanyalah kumpulan informasi tanpa arah dan tujuan. Ulama juga berkata, man ta'allamal ilma wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallah illa bu'dan. Siapa yang belajar ilmu tapi tidak bertambah petunjuknya, hidayahnya, maka ia hanya bertambah jauh dari Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi rahimahullah dalam menyusun kitab beliau yakni Arba'in Nawawi, beliau berkata bahwa beliau melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghimpun 40 hadis tersebut, mengikuti jejak para ulama besar sebelumnya seperti Abdullah bin Al-Mubarak dan juga Al-Baihaqi. Hikmahnya, di sini ilmu yang diberkahi lahir dari niat yang ikhlas dan istikharah mohon petunjuk sama Allah melalui sholat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Yang nanti akan dibahas dalam hadis yang pertama. Kemudian yang keempat adalah penjelasan tentang hadis barang siapa menghafal 40 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda'i wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin mukhtalifatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athallahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Afiriyadin ba'athallahu faqihan aw animan. Afiriyadin an Abi Darda'i kanat lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan. Afiriyadin an Ibn Mas'udin qilahu udkhilal jannah min ayyi abwabiha syi'ta. Afiriyadin an Ibn Umar kutiba fi zumratil ulama wa khusyira fi jamil syuhada. Atau kama qala Rasulullah SAW.
Artinya ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum dari berbagai turuk yang berbeda-beda, dari jalan periwayatan yang berbeda-beda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha, ahli fikih, dan juga alim ulama. Dalam redaksi riwayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya sebagai orang yang faqih dan alim. Dalam riwayat yang lain Abu Darda, riwayat Abu Darda ini disebutkan bahasanya aku Rasulullah SAW akan menjadi pembelanya dan saksinya pada hari kiamat. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan juga akan dikatakan kepadanya, kepada orang yang menghafal 40 hadis, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Dan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan juga ia akan dicatat termasuk golongan ulama dan juga dikumpulkan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Kama kalau Rasulullah SAW, luar biasa nih. Penjelasannya secara ilmiah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu menyebutkan demikian. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, Arba'in Nawawi qad ajma'al huffaz ala annahu hadithun da'ifun wa in kana ruwiya min turuqin katsiratin. Para ulama hadis, para huffaz itu telah sepakat bahwa hadis tersebut di atas tadi adalah hadis dhaif, lemah. Meskipun diriwayatkan melalui banyak jalur, banyak periwayatan. Artinya hadis ini tidak mencapai derajat sahih atau hasan. Namun bukan berarti itu hadis palsu. Imam Nawawi di situ tetap mencantumkannya bukan untuk hujjah hukum, melainkan sebagai motivasi atau fadhailul amal. Untuk agar tahu fadhil amal, keutamaan amal gitu ya. Makna dan ilmiah yang bisa kita petik adalah kejujuran ilmiah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menunjukkan adab seorang ulama sejati. Jujur dengan sanad hadis, tidak menyebutkan kelemahannya, tapi tetap menghargai maknanya. Ini adalah adab ilmiah dalam mencari dan mengajar ilmu agama. Masya Allah. Kemudian semangat menyebarkan ilmu walaupun hadisnya dhaif ya. Semangat yang dikandung sangatlah luhur. Di situ ada untuk memahami, menghafal, memahami dan menyampaikan ilmu agama kepada umat. Itu poinnya. Kemudian juga ada landasan spiritual amal ilmiah. Hadis ini menanamkan motivasi bahwa siapapun yang menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Akan meninggikan beberapa orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat di antara kamu. Kemudian selanjutnya adab terhadap hadis dhaif nih. Kalau lihat hadis dhaif, ulama sepakat hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadilah amal atau fadailul amal jamaknya, selama bukan tentang hukum halal haram, tidak bertentangan dengan nas-nas yang sahih atau hasan, dan niatnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar termotivasi untuk bisa mengamalkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa inna i'tamadna ala hadzal hadits fit targhib la fil ihtijaj wal hukam. Kami menggunakan hadis ini hanya sebagai dorongan, sebagai motivasi untuk beramal, targhib ya.
bukan sebagai dasar hukum atau hujah. Jadi kita bisa ambil hikmahnya tentang menyebarkan ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga berkata, an-nasu ilal ilmi ahwaj minhum ila ta'am wa syarab. Kama Imam, manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan memberi hidup pada jasad, sementara ilmu memberi hidup pada hati dan akal kita. Jadi kesimpulannya dari bagian ini tentang hadis ini tentang menghafal 40 hadis. Barang siapa menghafal 40 hadis memang lemah atau dhaif sanadnya, tapi kuat maknanya untuk fadilah amal. Jadi Imam Nawawi di sini mencontohkan adab ilmiah dan keikhlasan dalam menyusun karya. Ilmu bukan sekedar hafalan, tapi niat, amanah, dan penyampaian dengan jujur. Maka siapa yang menghafal, memahami, dan menyebarkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan niat ikhlas, ia sedang berjalan di jalan para ulama, di jalan para ahli ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah poinnya adalah spirit keilmuan, menyebarkan ilmu. Rahimallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha thumma adaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang mendengar perkataanku lalu menghafalnya, kemudian menyampaikannya atau menyebarkannya sebagaimana ia mendengarkannya. Kama Rasulullah SAW. Imam Nawawi rahimahullah menekankan transmisi ilmu dengan amanah. Ilmu bukan untuk disimpan, tapi untuk diamalkan dan disebarkan, gitu. Banyak. Kemudian yang keenam, pemilihan 40 hadis yang menjadi pokok Islam. Imam Nawawi menulis bahwa hadis dalam Arba'in Nawawi ini mencakup kaidah besar agama Islam dan sebagian dianggap sepertiga Islam. Masya Allah. Ini artinya kitab Arba'in Nawawi bukan sekedar kumpulan hadis yang acak begitu saja, tapi intisari di situ ada intisari akhlak, ibadah, dan muamalah di dalam Islam. Kemudian ada hikmah ulama tentang ilmu dan adab. Imam Malik rahimahullah berkata, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu-ilmu yang lain. Imam Nawawi mencontohkan lewat muqaddimah ini, muqaddimah Arba'in Nawawi, ilmu tanpa adab adalah sombong. Ilmu dengan adab adalah cahaya. Adab sebelum ilmu adalah kunci keberkahan dan juga pemahaman. Kesimpulannya, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah Imam Nawawi ini bukan sekedar pengantar belaka, bukan sekedar latar belakang saja, tapi cerminan hati seorang alim sejati, mulai dengan tauhid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jujur dalam keilmuannya, ikhlas dan istikharah sebelum berkarya. Ini penting, mengajarkan adanya adab, niat, dan amanah dalam ilmu. Belajarlah Arba'in Nawawi yang dibuat oleh Imam Nawawi dengan hati yang bersih, adab yang tinggi, dan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pengetahuan belaka. Jadi sahabat UAP official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau video ini menambah wawasan kawan-kawan dan iman kita, silahkan klik tombol like-nya, tulis bismillah, belajar dengan adab, belajar dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tulis di kolom komentar dan share ke teman-teman yang sedang menuntut ilmu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan seri berikutnya tentang hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat dan keikhlasan dalam beramal. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.